di TPA Gajah yang menewaskan 140 orang pada tahun 2005 lalu. Kuantitas sampah yang semakin lama semakin bertambah, bisakah ini diubah? Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani meresmikan bank sampah Tanggamus yang terletak di Pedukuhan Waisom, Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung. Sampah jika dikelola secara tepat dan benar maka dapat dinilai ekonomis. Tentunya hal ini dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Adapun sampah yang bisa disetor ke bank sampah ada yang kertas, kardus, besi, plastik, dan sampah lainnya bernilai ekonomis. Di acara launching Bank Sampah Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung menyerahkan kendaraan inventaris R3 Geremor dan gerobak sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat reaksi sekalian. Kembali bertemu lagi dengan saya Zulkarnain, host reaksi mendengar. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bank Sampah Tanggamus, ya, Pak Mas Rodi, ya. Alhamdulillah, Pak Rodi sehat. Alhamdulillah, sampai saat ini sehat ya. Batuk pilek aman ya, aman. Pak Rodi ini sebenarnya juga sahabat saya juga, sahabat reaksi, tergabung di Bank Sampah Tanggamus. Beliau berkedudukan sebagai ketua, ya, operasional Bank Sampah Tanggamus. Mas Rodi ini mau ngobrol sedikit terkait dengan bank sampah, ya, bank sampah Tanggamus yang sudah eksis di Tanggamus ini. Ya, ini kegiatannya ini apa aja nih, Mas Rodi? Sebelumnya terima kasih Pak Zulkarnain. Ya. Kegiatan bank sampah itu sangat banyak sekali dan juga banyak manfaatnya bagi masyarakat. Terutama kita mengedukasikan ke sekolah-sekolah maupun para kalangan masyarakat. Sekolah ya, di sekolah edukasi itu sekolah di wilayah mana gitu? Kita sementara ini kita mengedukasikan sekolah di Kota Agung dari PAUD sampai ke SMA. Sampai dari TK ya, dari usia dini ya, usia dini. Cara edukasi gimana itu? Cara edukasinya kita harus ke anak-anak melalui orang tua dan melalui murid bagaimana sampah itu jangan dibuang. Kita pilah di situ yang ada nilai sampah itu bukan sampah jijik. Padahal di situ banyak sekali berkah-berkah. Sampah ini kan yang kita tahu itu sampah itu memang jijik tadi bilangnya. Padahal sebenarnya sampah itu bukan yang jijik itu ya? Iya. Itu gimana? Itu yang benar gimana? Seperti sampah plastik. Plastik itu kalau lama-lama terutama kita sayang dengan alam, bumi. Kalau nggak kita lagi menyadarkan sampah lagi, semakin hari semakin banyak penumpukan sampah, terutama plastik. Ketika dibuang, disewakan akan mengakibatkan fatal seperti banjir, dampak penyakit banjir. Dan melalui bank sampah inilah kita kumpulkan sampah plastik itu supaya menjadi nilai ekonomi. Ya, artinya mungkin teman-teman bank sampah Tanggamus ini membentuk budaya baru ya, bukan budaya baru, artinya membudayakan ya, pilah sampah itu maksudnya.
karena memang siapa lagi sih kalau bukan kita yang sampah sedotan aja kalau misalnya dia melintang di selokan juga menghambat alirannya, artinya dampaknya itu luar biasa. Iya. Nah, jadi dari PAUD terus SD juga ya? SD itu gimana caranya? Apa Kalau di PAUD kita mengedukasikan ke kedua orang tuanya supaya sampah rumah tangga itu ditahan selama pada hari. Kami juga di bank sampah Tanggamus ini ada jadwalnya, baik itu PAUD. Setiap 1 minggu itu setiap hari itu ada jadwal perputaran uang untuk pengujalan ke bank sampah. artinya target si bank sampah ini sebenarnya mengedukasi orang tuanya ya? Iya, kita mengedukasikan ke orang tuanya Melalui si siswa dan PAUD tersebut di sekolah. luar biasa itu ya. Tetapi gimana gambarannya? Ada dampaknya nggak itu maksudnya? Gambarannya ada dampak, karena gimana dampaknya itu sangat yakin ke melalui margin seperti sekolahan. Mungkin sekolah itu anak-anak membawa sampah, mungkin ada sistem semacam ini iuran. Itu misalnya di sekolah ada iuran, tapi bukan duit lagi kita minta otomatis. Jumat berkah itu di sampah. Siswa ini bawa sampah dari rumah setor ke sekolahan. Nah, sekolah ini kan untuk kegiatan apa dampaknya? Mungkin Jumat berkah, mungkin melalui makanan. Kalau sekolah kemarin ke makanan, mungkin kegiatan lain, banyak dampaknya. Kalau kebutuhan kita bisa mengaturkan apa sih mau masyarakat, kita bisa juga mulai bank sampah. Kita daftar dulu ke bank sampah kota maupun kelurahan, mau keinginan masyarakat ini apa? Misalnya sembako, kita dari bank Tanggamus ini menyediakan sembako tukar dengan sampah, tetapi melalui bank sampah baik ke kota maupun kelurahan, asal masyarakatnya konsekuensi, kalau konsekuensi hancur juga Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini juga melatih warga ya untuk berorganisasi, berkelompok, bersepakat ya untuk membentuk budaya memilah sampah itu tadi ya. Artinya mungkin juga nih Mas Robi, sampah ini kan tiap hari ada ya. Kita sendiri memproduksi sampah ya. Makhluk hidup pasti nyampah, tumbuhan, pohon, daunnya gunung nyampah ya sudah ya. Terus hewan, pokoknya yang hidup aja udah nyampah. Apalagi manusia. Artinya kalau dengan apa kita bertanggung jawab terhadap sampah itu tadi, ya sebenarnya kita menjaga alam lingkungan kita ya sebenarnya. Betul. Kalau kita tidak sadar dengan sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik kata orang di atas sangat lama terurai. Kalau sampah seperti daun dan lain-lain itu sementara terurainya sangat pendek jangka masanya. Kalau tidaklah kita tolerir sekarang, kapan lagi? Ya saya pernah dengar masalah botol aku aja butuh ratusan tahun untuk terurai gitu. Dan apakah itu betul atau enggak ya kita belum tahu ya karena riset gitu. Artinya mulia sekali tujuan dari bank sampah ini mengedukasi di masyarakat ini, terutama Kota Agung dulu ya, di wilayah Kota Agung. Atau sudah ada yang di luar Kota Agung? Di luar Kota Agung banyak Pak, seperti di Tegal Binangun, di Sukoharjo. Ya. Kemarin juga kita edukasi di Cukubalak bersama Dinas Lingkungan Hidup. Kami juga ada support dari Pegadaian. Pegadaian juga menawarkan sampah, memilah sampah menjadi emas. Bagaimana gak keren sampah Tanggamus ini? Support gratis, membuka buku rekeningnya hanya bayar 10.000, kita dapatkan buku rekening. Itu PT Pegadaian? Betul, PT Pegadaian. Ya, jadi PT Pegadaian itu sahabat reaksi itu sudah manajer dengan BRI kalau nggak salah. Jadi BUMN itu kan ya? Iya, BUMN.
kelas BUMN sudah melihat potensi bank sampah Tanggamus sehingga mensupport ya Mas Rodi ya untuk konsepnya memilah sampah menabung emas. Artinya emas sendiri ini sudah investasi ya. Investasi apa yang lain. Sementara kan banyak sekali dampak-dampaknya segi positif dari sampah tadi. Kalau kita tidak bergerak dengan sampah begitu saja, kasihan seperti di aliran laut, terutama laut. Semakin hari semakin banyak sampah, jadi ikan-ikan itu menjauh, kotor menjauh. Nah, sementara kita ada bank sampah Tanggamus inilah gunanya kepada masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah anorganik. Ya memang sahabat Reksi yang wilayah Kota Agung yang kita lihat jumlah ikan ya semakin lama semakin sulit ya, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Artinya mungkin ada dampak dari polusi sampah. Artinya memang sampah itu adalah tanggung jawab kita ya. Nanti kalau nggak kita manage atau kita atur, makanya sampah itu akan terbuang ke aliran sungai, ke laut ya. Dan itu yang kita coba ingatkan lagi ya, Kita masyarakat. Apalagi sekarang nambah disupport lagi dengan PT Pegadaian ya. Jadi sejumlah sarga emas itu gimana? Dapat emas betulan atau tertulis doang itu? Dapat mas benar. Caranya gampang. Mungkin sudah terbentuk melalui bank sampah, PON maupun kelurahan maupun sekolahan. Masyarakat ini menabung dengan emas. Dan kita unit sampah-sampah seperti sampah popcorn akan mendata siapa sih yang ingin mau menabung emas melalui bank sampah Tanggamus. Kita daftarkan, kita edukasikan ke pihak Pegadaian supaya mendapatkan emas beneran, bukan emas kaleng-kalengan, emas beneran. Mas murni ya batangan itu ya. Tuh, ini artinya peluang lagi ya. Artinya dari hal yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi suatu hal yang bernilai tinggi. Emas itu tadi. Jadi caranya mudah, di lingkungan Anda bentuklah unitnya ya, unitnya bank sampah. Ada persyaratan nggak Mas Rodi? Berapa orang harus menjadi bank sampah? Tidak terbatas. Selagi ada kemauan 5 orang misalnya, boleh lah bentuk ya. boleh, asal ada kemauan. Kuncinya kemauan. Ya. Masih nilai sampah itu sangat rendah. Apalagi sekarang banyak penurunan harga-harga sampah tidak rosokkan lah, masih ada penurunan. Tapi setidak-tidaknya tidak mengurangi rasa ingin kita untuk menabung dengan emas, tugas sembako dan sebagainya. Kita bisa bantu melalui bank sampah Tanggamus dan kita Pegadaian. Ya artinya nanti unit bank sampah ini bila terbentuk lapor dengan bank sampah Tanggamus ya. Kantornya yang di mana Mas? Kantornya di Jalan Waisom, Pedukuhan Waisom, Pokon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung. Dengan elektrik masuk ke Gor. Oh, Gor. Yang belakang Kodim itu ya. Betul. Jadi sahabat Reksi di belakang Kodim yang arah menuju Gor, di situ kantornya, bisa menghubungi jika mau membentuk unit bank sampah. Dan mungkin kelebihannya beda dengan tukang rongsok ya. Tukang rongsok kan datanya nggak tentu ya. Iya. Kalau ini dijadwalkan untuk diambil. Kalau kita jadwal pengambilan, kita bentuk dulu bank sampah, PON, terutama PON maupun kelurahan sekolah. Setelah itu pihak bank sampah Tanggamus akan menjadwalkan setiap hari akan konsul ya, keliling. Ada tidak adanya sampah di bank sampah unit, kita ambil. Ya, jadi seperti itu. Ada jaminan bahwa sampah yang sudah kita pilih itu insya Allah pasti diangkut oleh bank sampah Tanggamus itu. Artinya dan nilainya dengan tukang rongsok beda nggak itu Mas? Misalnya kita jualin, ya sudah kita pilih ke tukang rongsok dengan yang dari bank sampah Tanggamus. Tidak jauh itu. Sama. Tuh kurang apa lagi sahabat Reksi yang dari Kota Agung ya. Artinya sudah dikumpulkan, sudah pasti
apa namanya bisa nyicil jadi emas, kemudian budaya tanggung jawab terhadap sampah itu tadi luar biasa. Kalau yang untuk pokon nih, sorry, pokon wilayah mana aja ini? Ini kan rata-rata ibu-ibu, bapak atau remaja? Kalau pokon semuanya, yang banyak ibu-ibu, terutama kan pelaku sampah ini kan ibu-ibu. Kenapa mereka begokan kan dia orang belanja, terus buang juga, kadang-kadang masak, hanya nyuci sampah ini kan sampah rumah tangga. Kalau kita tidak pilah, sudah dari awal tadi, sampah itu kayaknya gigi, padahal situ banyak sekali manfaat. Tapi harus dipilah ya. Iya. Nah, kita ini memang saya sendiri juga, Mas Rodi, artinya budaya memilah sampah itu belum merupakan, mungkin berbeda ya dengan Jepang, Jerman gitu, atau wilayah Eropa yang punya budaya untuk memilah. Ya. Kalau kita kan dari satu kresek buang ya, nanti tukang sopri yang ngambil. Kalau nggak ada yang tukang sopri, buang kemana ya? Cibur. Iya, ke selokan ya. Artinya sampah reaksi itu perilaku budaya yang harus kita ubah. Kenapa? Karena kita ada generasi penerus, mereka akan melihat atau mencontek dari apa yang kita perbuat. Gitu. Kalau kita mau mewariskan Kota Agung atau Tanggamus yang bersih atau indah, budaya tanggung jawab terhadap sampah harus kita wariskan juga kepada mereka. Dan bagaimana caranya? Bentuk unit bank sampah yang seperti Iya, bank sampah. Setelah itu kita harus ke masyarakat supaya adalah setidaknya ada tiga R. Pertama, mengumpulkan, bisa daur ulang, dan memastikan ekonomi lah, itu yang bagus. Nah, kalau sekarang ini banyak sekali dampak luar biasa, mahal, sembako mahal, tambah lagi minyak sangat tinggi ya. Jadi bensin sudah tinggi, minyak tinggi juga kan gitu. Terus mau dapat duit dari mana ya? Gitu. Jadi salah satu lagi sampah reaksi bahwa ada dampaknya dari sampah ini, misalnya komitmen dengan lingkungan, yuk beli sampah nanti tukar sembako, misalnya gitu, Mas Rodi ya? Iya. Bisa seperti itu. Tinggal berkomunikasi dengan Mas Rodi. Mas Rodi ini masih aktif di itu ya? Kalau misal di kantor kecamatan Kota Agung ya? Betul. Jadi bisa juga menemui beliau di kantor kecamatan Kota Agung untuk apa? Diskusi gimana sih memilih sampah ini, karena dengan sampah ini akan muncul ketahanan ekonomi lah ya. Ya sekarang susah juga Mas Rudi ya, bensin naik, udah sekarang ini udah pasti naik ya, jelas. Telur naik, beras bakal naik, dan segala macam lagi. Kalau kita tidak antisipasi, pusing sendiri kita nih mau bagaimana kan gitu. Padahal nilainya tinggi ya, kalau misalnya besi segala macam Tinggi, nilainya sangat tinggi. Kemarin aja kita ada satu contoh pokon atau pendukungan yang notabene ibu-ibu itu mengumpulkan sampah. Ketika mau lebaran dibongkar tabungan, setahun sekali berlayar. Jadi memudahkan ibu-ibu membeli ayam atau tepung untuk kue masih Ya. itu sangat mudah. Dari sini sampah aja yang rajin nabung sama sampah plastik dikumpul-kumpulkan hingga menjadi rupiah, sehingga satu tahun sekali dibongkar, ya, itu hasilnya. Alhamdulillah. Itu fakta itu ya. Fakta. Di Kota Agung. Kota Kota Agung, sahabat reaksi. Perlu bukti apa lagi? Coba. Hanya tinggal mau atau tidak. Ya. Artinya bank sampah Tanggamus siap untuk mengangkut sampah Bapak Ibu sekalian. Itu tadi dari sekolah sudah, dari pokon yang sudah ya, memang tujuannya ke anak usia dini dan ibu-ibu itu tadi ya. Ya, insya Allah apa yang dilakukan oleh Bank Sampah Tanggamus berkah, berdampak juga untuk Kota Agung terutama dan Tanggamus secara umumnya. Nah, ini memang ada cita-cita untuk melebarkan sayapnya nih Bank Sampah Tanggamus. Betul, kami ada cita-cita juga untuk mengerjakan Tanggamus, bukan hanya di Kota Agung yang sudah kami edukasikan, enggak. Tambah lagi sekarang ini bulan September ini ada
suatu lomba, suatu sangat luar biasa nasional. Bukan kalangan sekolah, bukan kalangan pokok kita angkat. Kabupaten sendiri kita akan angkat menjadi bagaimana terkenalnya bahwa sampah di Tanggamus ini kelola dengan baik. Ya. Jadi ini juga jadi perhatian kita semua dari birokrat bahwa dalam sampah Tanggamus ini mau itu lomba ya level nasional. Itu cabang lombanya apa nih Mas? Video, terus edukasi terkait edukasi sampah, dan satu lagi apa? Tapi itu yang akan diikuti gitu ya? Iya, itu yang kita ikutkan. Memilah sampah tadi ya. Ada 3 item itu kita ikut kelombakan. Ya, harapan kami selaku pengurus bank sampah Tanggamus agar motivasi, bantuan atau dukungan terhadap masyarakat Tanggamus ini, terutama ke bupatinya melalui sekda atau gimana. Yang penting kayak kita sama-sama peduli dengan sampah ini supaya setidaknya ada masyarakat Tanggamus ini mengurangi sampah, bukan menghabiskan sampah, mengurangi sampah. Untuk mengurangi aja sulit ya, apalagi menghabiskan sampah. Ya, jadi memang kegiatan ini tidak bisa sendirian ya, perlu kolaborasi, perlu dukungan, tidak hanya dari masyarakat tapi dari organisasi ya. Pemerintah pokok juga ya. Iya. Nah, pemerintah pokok gimana caranya biar mereka bisa ikut terlibat untuk bank sampah ini? Pemerintah pokok di bukan sendiri kita buat Pak. Kita bentuk bank sampah, bukan ya. Kita bentuk dulu melalui aparatnya atau kadang-kadang posyandu. Mungkin Pak Istalim yang bisa ayolah ke masyarakatnya, jangan buang sampah. Yang penting kompak. Iya, kompak tadi ya, kompak dan ada kemauan juga. Emang sih tidak terlalu berapa nilai margin sampah itu, tapi kalau lama-kelamaan ditaruh mungkin ada dampak ya kelihatan lah hasilnya. Ya, selain dari lingkungan bersih, ada dampak ekonomi juga kan gitu. Ya memang kalau yang satu rajin dan satu enggak, sudah harus kolaborasi ya. Jadi kerja keras ini seperti ini ya, kerja keras ya. Tapi tetap semangat ya, seperti semangat. Alhamdulillah. Ya demikian sahabat Reksi mendengar obrolan kita dengan Ketua Bank Sampah Tanggamus. Jadi sudah kita dengarkan, mari kita dukung untuk kita wujudkan Tanggamus atau Kota Agung yang bersih. Bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tukang sopir, bukan tanggung jawab pembantu kita, bukan tanggung jawab siringan kita, bukan tanggung jawab pembuangan air, bukan. Bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Demikian ya Mas ya. Terima kasih, insya Allah ini berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.